ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Andalin Allah aja deh. Kita mau hijrah, kita mau ganti kerjaan, kita mau dapetin pasangan, kita mau punya anak, kita mau, udah bilang aja sama Allah. Ada mau apa aja, bilang aja sama Allah. Selama yang kita inginkan itu kebaikan, Allah malu untuk gak mengabulkan keinginan kita. Gak mungkin gak dikabulkan, pasti. Kenapa saya bilang pasti? Allah sendiri mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang berdoa sama aku, aku pasti akan ngejawab. Pasti dibalas sama Allah SWT. Cuman balasnya Allah apa? Kadang dibalas dengan yang sama persis dengan yang kita minta, kadang dibalas dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Yang enggak dikasih yang sebaliknya, yang buruk dari yang kita minta. Enggak mungkin. Kalau enggak sama, lebih baik. Antara dua itu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sakit, Allah kasih dia rasa cukup. Sendiri, Allah kasih dia rasa cukup. Yang membuat kita sengsara itu bukanlah kita kekurangan harta, bukanlah kita sendiri, bukan kita dalam keadaan susah atau banyak penyakit. Yang membuat kita sengsara itu hati kita tidak cukup merasa bahagia. Terlalu kecil ruangnya untuk kebahagiaan, sehingga kita selalu merasa hampa. Sedangkan orang yang Allah cukupkan, mungkin dia adalah orang yang Allah uji dengan penyakit sekian belas tahun tidak sembuh seperti Nabi Ayub. Mungkin dia orang yang Allah uji dengan kehilangan orang-orang yang dia cintai seperti Nabi Yakub. Mungkin dia adalah orang yang diuji dengan harus meninggalkan orang yang paling dia cintai seperti Ibrahim. Tetapi Allah cukupkan hatinya dengan kebahagiaan. Hasbunallah. Tidak ada yang lebih berharga bagi kita daripada Allah. Maka siapapun yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk sebelum kepada Allah dan Rasul, siap-siaplah untuk sengsara dan kecewa. Berikan hati kita kepada Allah dan Rasul. Setelah itu Allah yang akan memberikan hati itu kepada orang yang paling layak untuk kita. Karena sebetulnya orang itu bahagianya itu ada di dalam hati. Dan ini kita bawa kemana-mana. Jadi nggak susah menemukan surga. Ada masalah, Allah lebih kuasa, makhluk tidak kuasa. Ada masalah, kita bilang Allah maha besar, masalah saya kecil dibandingkan Allah. Kita kan dipelihara Allah, terus ngapain kita khawatir? Kalau gitu nggak usah ikhtiar, Ustaz. Ikhtiar, tapi jangan libatkan hati. Ikhtiar itu pakai tangan, pakai kaki, pakai tenaga fisik. Hati nggak perlu berikhtiar. Hati itu bertawakal. Kalau hati kita ikut ikhtiar, berarti kita lebih percaya kepada makhluk daripada Allah. Nanti akan mentok. Kalau udah mentok, putus asa. Itu penyebabnya. Gara-gara hatinya baper dengan ikhtiar. Sedangkan kalau hati kita nggak ikhtiar, dia cuma tawakal. Jalan tertutup, dia masih bilang ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu Allah maha bisa, nggak mungkin nggak bisa. Makanya jangan ikhtiar pakai hati, ikhtiar pakai tenaga. Hati tawakal babnya. Sehingga tawakal itu amal hati, ikhtiar itu amal fisik. Istidraj itu Allah udah sampai ke tahap ngebiarin dia. Dan ini adalah paling bahaya dalam hidup seorang hamba, ketika dia dicuekin sama Allah. Kalau Allah masih perhatian sama dia, ketika dia salah, Allah tegur. Ketika dia salah, Allah kasih kesempatan. Ketika dia salah, Allah kasih ujian. Supaya apa? Supaya dia insaf, terus dia balik kepada Allah SWT. Kalau orang masih dikasih ujian, masih dikasih musibah, masih ditegur sama Allah dengan niat supaya dia balik, sebetulnya Allah masih perhatian sama dia. Justru ketika ada orang yang bikin dosa terus Allah biarin aja, nggak ada masalah setelah dia bikin dosa dan seterusnya, kayaknya hidupnya tuh lempeng, nyaman. Sebetulnya Allah lagi nyuekin dia, dan dicuekin Allah itulah seburuk-buruk kondisi seorang hamba.